warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, masih semangat belajar hari ini? Semoga anak-anak selalu semangat belajar walaupun dalam kondisi kita yang hanya bisa bertatap muka secara virtual ini ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari sebuah peristiwa luar biasa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya peristiwa ini, maka turunlah perintah bagi kita untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Kira-kira anak-anak tahu tidak apa nama peristiwa luar biasa itu? Jika anak-anak belum tahu, mari kita bahas peristiwa luar biasa ini bersama-sama. Nah, anak-anak, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi karena saat itu Allah ingin menghibur Rasulullah. Sebab saat itu Rasulullah setengah bersedih karena kehilangan 2 orang yang dicintainya. Yang pertama adalah pamannya dan yang kedua adalah istrinya. Maka dari itu Allah ingin menghibur Rasulullah dengan memperjalankan Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Mari kita bahas perjalanan Isra yang dilalui oleh Rasulullah. Jadi, Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Di malam yang sangat dingin, Rasulullah sedang berbaring di sisi Ka'bah. Saat itu, Rasulullah kaget karena kedatangan seorang tamu agung. Ternyata tamu agung itu adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan wajah yang sangat putih dan berseri. Malaikat Jibril membelah dada Rasulullah dan mengeluarkan hatinya. Setelah itu, hati Rasulullah dicuci hingga bersih, kemudian diisi kembali dengan iman dan hikmah. Setelah diisi kembali, hati Rasulullah dikembalikan ke dalam raga Rasulullah. Tak lama kemudian, Malaikat Jibril menuntun seekor hewan yang tidak besar dan tidak juga kecil. Namanya adalah buruk. Dinamai buruk karena mampu terbang secepat kilat. Rasulullah pun dipersilakan menaiki buruk. Setelah itu, mereka pun melintasi kota Mekah untuk menuju Masjidil Aqsa. Namun, sebelum tiba di Masjidil Aqsa, mereka singgah dahulu ke 3 tempat. Tempat yang pertama adalah Madinah. Karena Madinah adalah tempat selanjutnya Rasulullah akan berhijrah. Kemudian, tempat yang kedua adalah Bukit Sinai. Karena di sini adalah tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dan tempat yang terakhir adalah Bethlehem. Karena di sini adalah tempat Nabi Isa dilahirkan. Setelah singgah ke 3 tempat tersebut, Rasulullah pun dibawa ke Masjidil Aqsa. Sebelum memasuki Masjidil Aqsa, Rasulullah diberi 2 gelas yang isinya 2 macam air, yaitu khamar dan susu. Saat itu Rasulullah diperintahkan untuk memilih salah satu air dan meminumnya. Dan yang Rasulullah pilih adalah air susu. Malaikat Jibril pun berkata, "Pilihanmu menunjukkan fitrah yang kamu dan kaummu pilih." Setelah itu Rasulullah meneguk susu itu hingga habis. Dan Rasulullah pun masuk ke Masjidil Aqsa untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, setelah itu Rasulullah melanjutkan lagi perjalanannya untuk naik ke Sidratul Muntaha. Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ini diberi nama Mi'raj. Sebelum menaiki Sidratul Muntaha,
Rasulullah harus melewati 7 langit. Nah, di 7 langit itu Rasulullah bertemu dengan nabi yang berbeda-beda. Apakah anak-anak ingin tahu siapa saja nabi yang ditemui Rasulullah di tiap langitnya? Rasulullah pun memulai perjalanan Mi'rajnya ditemani malaikat Jibril. Rasulullah mulai melangkahkan kaki menaiki langit yang pertama. Di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Malaikat Jibril pun mempersilahkan Rasulullah untuk memberi salam kepada Nabi Adam. Setelah saling memberikan salam, Nabi Adam mendoakan kebaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit yang kedua. Di sini Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Setelah itu, Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya ke langit yang ketiga. Di sini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah setampan-tampannya manusia. Tidak ada kata yang dapat mengungkapkan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit yang keempat. Dan di sana bertemu dengan Nabi Idris. Dan melanjutkan lagi perjalanannya ke langit yang kelima dan bertemu dengan Nabi Harun. Setelah itu, Rasulullah melanjutkan perjalanan ke langit yang keenam dan bertemu dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa merasa sedih hingga menangis. Mengapa demikian? Nah, ternyata Nabi Musa bersedih sebab beliau mengingat pada zamannya begitu banyak manusia yang hidup, namun hanya sedikit yang menjadi pengikutnya. Sementara saat Rasulullah menjadi Rasul, banyak sekali masyarakat yang mengikuti ajarannya. Nah, setelah itu Rasulullah melanjutkan ke langit yang ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk memberi salam kepada Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril pun berkata, "Berilah salam, itu adalah bapakmu." Setelah itu Rasulullah pun memberi salam dan melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Sidratul Muntaha, ternyata Rasulullah mendapatkan sebuah perintah, yaitu untuk memberitahu masyarakat agar melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Rasulullah langsung menerima perintah itu dan memutuskan untuk pulang ke bumi. Namun, di tengah perjalanan, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, "Wahai hamba Allah, apa yang diperintahkan untukmu?" Kemudian Rasul pun menjawab, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam satu hari satu malam." Nabi Musa pun menjawab, "Aku lebih tahu tentang manusia tentangmu. Mereka tidak akan sanggup melaksanakan sebanyak itu. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Itulah ujar Nabi Musa untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah boleh menemui Allah lagi?" Dan malaikat Jibril pun memperbolehkan. Rasulullah pun meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perintah itu diturunkan menjadi 40 kali dalam satu hari satu malam. Rasulullah pun menerimanya. Dan dalam perjalanan pulang, Rasulullah bertemu lagi dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa mengatakan perkataan yang sama. "Aku lebih tahu tentangmu. Manusia tidak akan sanggup melakukan sebanyak itu. Kembalilah kepada Allah dan mintalah keringanan." Akhirnya Rasulullah pun kembali lagi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta keringanan. Ternyata kejadian ini berulang kali terulang
hingga akhirnya ditetapkanlah perintah sholat yaitu 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Saat itu, Nabi Musa menyarankan untuk Rasulullah meminta keringanan lagi. Namun Rasulullah menjawab bahwa beliau sudah malu untuk bertemu Allah dan akan menerima perintah itu. Akhirnya, Rasulullah pun pulang ke bumi dengan menaiki buruk. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah, sudah memasuki waktu subuh. Dan Rasulullah pun segera membangunkan para sahabat dan masyarakat sekitar untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, Rasulullah berdiam diri di dalam masjid, memikirkan bagaimana cara untuk Rasulullah menyampaikan perintah sholat 5 waktu itu dan tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dialaminya. Rasulullah sangat takut masyarakat tidak mempercayainya. Tiba-tiba, melintaslah Abu Jahal dan kaum kafir Quraisy yang lainnya. Saat itulah Rasulullah memberanikan diri untuk menceritakan peristiwa yang telah dialaminya. Rasulullah menceritakan detail tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilaluinya. Namun, tentu saja kaum kafir Quraisy tidak akan percaya tentang hal tersebut, karena hal tersebut adalah hal yang terjadi di luar nalar manusia dan hanya akan dipercayai oleh orang yang mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar itu pun tersebar hingga ke penjuru negeri. Di siang hari, Abu Bakar datang ke tengah kota dan menjelaskan kepada seluruh masyarakat bahwa apa yang dilalui oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran. Abu Bakar selalu membela Rasulullah dan selalu percaya tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Meskipun Abu Bakar tidak menyaksikan peristiwa itu, ia akan selalu mempercayai Rasulullah karena Rasulullah tidak pernah berbohong atas apa yang diucapkannya. Dan oleh karena itu, Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Setelah meyakinkan masyarakat bahwa peristiwa itu adalah sebuah kebenaran, masyarakat pun kembali percaya kepada Rasulullah SAW. Namun tidak dengan kafir Quraisy. Mereka bahkan mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pembohong dan orang gila. Sungguh kejam perkataan dari kaum kafir Quraisy tersebut. Namun, bagi masyarakat Muslim, hal itu malah menimbulkan rasa cinta yang begitu dalam untuk agama Islam dan selalu beriman untuk agama Islam dan mempercayai Rasulullah SAW. Akhirnya, masyarakat pun mulai melaksanakan perintah sholat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Nah, anak-anak, ada sebuah surah yang menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah ini, yaitu pada surah Al-Isra. Mari kita baca surah Al-Isra bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saat melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj ini, Rasulullah diperlihatkan beberapa hal. Yang pertama, Rasulullah diperlihatkan jin ifrit. Yang kedua, Rasulullah diperlihatkan orang-orang yang menuai hasil tanamannya. Hal ini sebagai gambaran orang-orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Pahala kebaikannya dikalikan dengan 700 kali. Yang ketiga, Rasulullah mencium aroma harum
dari makam sebuah keluarga yang tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah hingga dibunuh oleh Raja Fir'aun. Yang keempat, Rasulullah diperlihatkan ganjaran dosa dan hukuman bagi orang-orang yang suka berzina. Yang kelima, Rasulullah diperlihatkan hukuman dan dosa bagi orang yang makan riba. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah diperlihatkan hukuman dan dosa bagi orang-orang yang suka berbohong. Dan yang terakhir, Rasulullah diperlihatkan wajah penjaga surga dan neraka. Hal ini harus menjadi pengingat kita untuk tidak melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Karena dosa apapun yang kita buat, maka akan selalu ada ganjarannya. Dan kita harus selalu mengerjakan kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita buat maupun kecil selalu akan mendapatkan pahala dan amal soleh. Nah anak-anak, dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa apa yang dihendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu terjadi dan kita harus selalu mempercayainya. Yang kedua adalah kita harus mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya dengan melaksanakan sholat fardu 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Selain itu, kita harus bangga dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pemimpin Islam, tapi pemimpin seluruh umat di negeri ini. Nah, jadi anak-anak, kita tidak boleh meninggalkan perintah sholat 5 waktu ini ya. Anak-anak harus selalu ingat dan menjaga sholat ya. Baiklah anak-anak, mungkin sekian dulu pembelajaran kita tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu harap kita semua selalu menjaga sholat 5 waktu kita dan menerapkan hikmah-hikmah yang dapat diambil dari peristiwa ini. Oh iya anak-anak, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu kirim di grup kelas. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.